Asik memang ngobrolin soal Buddhisme, apalagi dalam konteks kita hidup di Indonesia sekarang ya, Mas Galuh. Orang mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali baperan, kemudian mudah terpecah belah. Terus pokoknya hal-hal yang tidak asik lah kita bisa merasakan lah ya. Jangankan berbeda keyakinan secara iman keagamaan gitu ya, berbeda pilihan politik aja sudah bisa berantem nggak sapaan gitu ya. Sebegitunya identitas yang kemudian diresapi, misalnya oh saya ini 02 gitu ya, saya ini 01, saya ini 03 gitu ya. Ya jadi kemudian seolah-olah political choice ini, pilihan politik ini disakralisasikan gitu. Jadi suatu hal yang sakral gitu. Nah, kita pengen dengar nih dari Mas Galuh ya, bagaimana Buddhism itu sebagai filsafat terapan ya, sebagai applied philosophy yang kemudian bisa kita jadikan sebagai titik tolak untuk membaca realitas terkini bangsa kita gitu ya. Kita melihat bagaimana sekarang itu, oh bulan depan ini kan udah pemilu gitu. Nah, kita di episode ini akan mengobrolkan soal itu, teman-teman. Bagaimana Buddhism as applied philosophy gitu. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa seruput dulu ya. Oke, Mas, bagaimana Buddhism merespon kondisi terkini perpolitikan bangsa kita gitu? Cara terbaik adalah dengan tidak merespon sebenarnya. Karena kalau kita merespon dengan cara yang salah gitu kan, itu kan malah mengambil bagian dari tidak stabilan perpolitikan yang sedang berjalan sekarang. Tapi bukan berarti tidak melakukan upaya apapun. Yang pasti harus kita sadari bahwa kita kan punya keyakinan agama yang berbeda sebagai warga negara. Saya Buddhis, terus di Muslim mungkin ada teman-teman yang Katolik, Kristen dan ini juga ada teman kita nggak masuk frame Hindu ya. Yang Hindu juga kan. Nah itu bukan berarti kita menjadi terpecah gitu kan, menjadi terbelah. Nah kalau dalam konteks Buddhis sendiri, umat Buddha itu sebenarnya adalah umat yang nggak pernah menjelek-jelekan atau membenci umat yang lain, karena itu melanggar apa yang diajarkan Buddha. Karena Buddha sendiri kan intinya salah satu ajarannya itu untuk mengikis kebencian. Kalau misalnya tidak suka dengan umat tertentu atau golongan tertentu kan akhirnya malah melanggar apa yang Buddha ajarkan kan. Oke, itu saya rasa itu normatif ya. Maksudnya normatif. Di masing-masing agama itu memang idealnya itu ya tidak seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang dipolitisasi, bagaimana agama dipolitisir ya. Seolah-olah kayak ketika kamu milih ini berarti kamu beragama secara yang benar gitu ya. Nah, kalau di Buddhis, teman-teman Buddhis ini merespon itu bagaimana? Ya karena gini, Buddhis sendiri itu kan tidak, tadi saya jelaskan, tidak melihat orang itu berbeda. Dan kita juga tidak pernah mencoba menyakiti yang lain, mau agamanya apa. Jadi kayak saya memilih ini berarti saya Buddhis banget, yang lain nggak Buddhis, kayak gitu. Karena dalam praktikal kita bertemu dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun, bertemu dengan orang dengan latar belakang apapun, itu ada kaitannya dengan karma masa lampau. Jangankan untuk menyakiti, jangankan untuk gimana ya, karena semua orang itu punya ikatan karma dengan orang yang dia temui, yang berhubungan dengan dia di satu kehidupan ini. Itu membuat kita nggak punya alasan untuk menyakiti dia, karena bisa saja di kehidupan sebelumnya dia itu adalah adik kita, orang tua kita, pasangan hidup kita dari kehidupan sebelumnya, ada anak kita. Jadi melihat semuanya itu dengan metta karuna, dengan cinta kasih, dengan welas asih. Karena bisa saja orang yang kita benci ini nanti satu saat yang nolong kita gitu. Jadi kalau melihat politik yang didasarkan pada basis
politik identitas. Identitas itu kan biasanya akan dihiasi dengan satu klaim. Biasanya akan dihubungkan dengan claim of truth dari agama tertentu gitu. Dan yang saya lihat selalu diarahkan kepada yang partikular gitu kan, bahwa keselamatan itu hanya dengan ini, nggak melihat itu secara universal. Padahal sejatinya kita hidup nggak sebagai sebagai warga negara saja, tapi sebagai penduduk dunia itu kita berbagi ruang yang sama, menghirup udara yang sama, kita butuh oksigen yang sama, kita minum air dari bumi yang sama. Jadi kayak untuk apa gitu berebut atau menistakan yang lain gitu kan? Iya nggak? Oke. Intinya melihat the others itu dengan satu pendekatan yang positif ya. Dalam artian positif ini kita berprasangka baik, benar seperti itu? Iya, berprasangka baik. Berprasangka baik kepada siapapun gitu ya. Oke. Semisal dalam konteks politik ya, segala satu itu bisa terjadi dan tidak terduga gitu ya. Iya. Namanya politik kan tidak ada kawan, tidak ada lawan sebetulnya. Iya, abu-abu kan. Abu-abu sekali. Bisa saja kita berteman, tapi setelah itu kita musuhan. Saya musuh sekarang berteman gitu kan. Banyak sekali kita lihat fenomena semacam itu. Gitu. Nah, kalau di konteks yang lain, tidak di konteks politik misalnya, ketika banyak orang baperan dan seterusnya gitu ya. Tadi sudah misalnya ketika ada perkataan orang melukai hati saya, berarti saya mengizinkan perkataan itu melukai saya gitu kan. Nah, kiat-kiat praktisnya gitu ya Mas Galuh yang diajarkan oleh Buddha gitu, apa dalam misalnya kita supaya hidup itu tenang, supaya kita chill, santai gitu kan, apa yang ditawarkan oleh Buddhisme? Dalam Buddhisme itu ada yang disebut sebagai kita yang Buddhis ya, yang benar-benar berpraktek Buddhis itu ada satu praktek, sebenarnya ini bukan ritus tapi praktek batin yang sering dilakukan umat Buddha ketika ya ini salah satu ritus, bukan ritus ya, pendisiplinan diri, yaitu meditasi. Meditasi itu ada beberapa jenis meditasi dan ada satu meditasi yang disebut sebagai vipassana bawana itu meditasi. Nah, vipassana ini adalah satu metode meditatif yang mencoba memahami realitas sebagaimana adanya, tanpa ada upaya abstraksi terhadap realitas tersebut. Kayak misalnya saya hari ini merasakan sakit di kepala saya, terus saya menganggap wah saya kemarin ngapain ya, kan saya mencoba membuat abstraksi terhadap kejadian yang sekarang saya alami. Itu tidak membuat kepala saya tambah sembuh, justru tambah sakit. Overthinking. Nah, vipassana itu mencoba membuat batin itu seperti air misalnya. Air ini kan ketika kita di gelas ini misalnya penuh, kita isi air, kita teteskan air. Inilah es batu. Nah, airnya kan akan bergeriak gitu kan. Itu sama dengan upaya kita ketika kita berpikir secara overthinking. Nah, ketika batin ditenangkan dan mencoba bukan mengosongkan ya, karena kosong berarti kan melamun kan. Tapi mengalami realitas sebagaimana adanya tanpa ada abstraksi. Jadi kalau misalnya dalam meditasi, misalnya yang saya jadikan objek vipassana adalah tubuh saya sendiri, saya akan meditasi mencoba merasakan semua bagian tubuh saya, merasakan bagian-bagian sela-sela tubuh, rongga-rongga dada saya. Kalau ada rasa sakit muncul, jangan direspon, jangan ditolak. Atau jangan, misalnya ada respon tubuh yang nyaman pun jangan dilekati. Karena ketika kita menolak rasa sakit misalnya dalam meditasi gitu, misalnya tubuh kita sakit, itu malah membuat masalah, penderitaan lagi gitu kan, tambah sakit. Atau dalam meditasi kita ada rasa nyaman, enak gitu, kita lekati itu, kita akan keluar dalam meditasi yang tenang, justru kita akan kotor lagi batinnya. Nah, sama ketika dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita misalnya ketemu orang, wah ada orang nih benci dengan saya. Kalau dalam Buddhis itu diajarin kalau orang benci kita, orang melakukan tindakan yang buruk misalnya, secara spontan ke kita, padahal kita nggak kenal, itu bisa aja adalah buah dari karma buruk kita di masa lalu yang sedang berbuah di saat ini. Jadi tidak bicara pada konteks waktu
kita nggak mencoba mencari alasan lagi, wah orang itu benci, kita jadi membenci orangnya. Mungkin aja itu adalah sebuah karma kita yang sedang kita alami, dan kita ya alami aja itu sebagaimana adanya. Apa membeli respon selanjutnya? Karena ketika kita membeli respon yang selanjutnya, batin kita jadi kotor. Dia melakukan mungkin aja udah lupa sama apa yang dilakukan, tapi kita masih memendam kebencian yang menggerogoti dada kita sendiri gitu, malah penderitaan sendiri gitu. Soal meditasi ya, saya punya pengalaman sebetulnya ini sharing sedikit ya. Saya pernah itu beberapa kali ke wihara yang di Karangjati ya. Wihara saya. Oh, wihara. Ke sana dulu inget, saya baru pulang dari Kudus kalau nggak salah ya, habis nyetir kan, pokoknya perjalanan jauh lah. Terus saya back pain. Sakit di punggung, ingat sekali itu sudah saya pokoknya kalau bahasa Lomboknya itu, bahasa Sasaknya itu sugun isi selak namanya. Jadi kayak ada urat yang salah urat, kalau nafas itu sakit. Oh iya. Nah, tahu kan? Iya. Pokoknya salah posisi tidur juga bisa gitu kan. Asam urat juga bisa. Nah, tapi bukan asam urat itu. Pas ke wihara itu mungkin temen-temennya Mas Galuh ya itu ya, yang ketika kami meditasi itu yang membimbing. Oh, Mas Bram ya? Enggak, yang dari Kemenak. Romo Toto. Iya, Romo Toto itu ya. Romo Toto ya. Pokoknya beliau membimbing kami. Ingat, kita diajak untuk merasakan tetesan embun di kepala, biarkan tubuh ini menyembuhkan diri sendiri. Bener-bener itu Mas. Saya pejamkan mata kan. Ini otak saya itu dingin kan, ada mengalir. Terus saya sakit itu saya rasakan. Terus tidak saya anggap kayak wah ini bagaimana saya supaya hilang rasa sakit, enggak, saya sadari, biarkan berlalu gitu kan, hilang. Nah setelah itu ya, ini testimonial ya, ini bukan kemudian saya mengada-ada, pulang dari situ hilang back pain saya. Ini bukan karena saya dikasih minyak atau apa di sana ya, bener-bener hilang. Setelah itu saya napas udah, akhirnya nggak ada lagi. Saya tadinya mau ke fisioterapi juga itu kan, maksudnya kan sudah lama, sudah berminggu-minggu itu back pain saya hilang Mas. Nah itu kok iso? Itu pertanyaannya. Ini tentu bukan goib-goiban ya. Ini bukan magic atau apa ya, bukan tenaga dalam juga, karena si pemandu ini, beliau ini, Romo ini tidak mengintervensi saya, dan itu kita masing-masing di tempat dengan alunan musik gitu kan, mendengarkan panduan dari beliau itu. Tidak ada kayak disuruh baca mantra apa. Orang kan takutnya misalnya kalau ke wihara itu kan, wah ini nanti kamu jadi Buddha nih pulang-pulang gitu kan. Justru kalau baca mantra nggak jadi meditasi. Iya. Itu canting gitu. Betul. Jadi tidak ada kayak amalan khusus. Nggak ada. Kamu harus makan apa enggak? Kita bener-bener orang di sana ada yang Kristen, ada yang Islam juga di sana kan. Artinya itu bukan ritus. Bukan ritus. Saya testimoni lagi itu bukan ritus ya teman-teman. Jadi kita sama-sama sadari saat ini gitu ya. Lepaskan gimana gitu. Hilang. Nah, itu gimana Mas? Ya itu praktek vipassana. Jadi kalau sebenarnya gini, dalam Buddhisme itu kan ada yang disebut citta. Citta itu kesadaran. Kesadaran atau ya bukan pikiran, kalau ya citta. Consciousness kah? Ya, kesadaran. Jadi kesadaran dalam satu literatur bisa diartikan sebagai pikiran, dalam satu literatur bisa dipahami sebagai kesadaran. Kesadaran ya, conscious ya. Ya. Karena di Buddhis sendiri kesadaran itu bisa diterjemahkan dalam dua terminologi, citta atau winyana. Itu dua-duanya artinya bisa kesadaran. Yang membedakannya apa? Citta dan winyana. Nah, winyana ini biasanya digunakan dalam literatur Sutta Pitaka. Sedangkan Sutta Pitaka itu salah satu bagian dari Tripitaka yang isinya itu adalah diskursus yang pernah Buddha tuturkan langsung kepada murid-muridnya, kepada perumah tangga atau sabda-sabda. Ya, bisa dibilang sabda-sabda seperti itu. Perkataan beliau. Nah, tapi yang citta ini lebih sering digunakan dalam Abhidhamma Pitaka. Ranjang ketiga yang bicara tentang psikologi dan metafisika Buddhis. Nah, tapi citta ini juga bisa diartikan sebagai pikiran. Nah, dalam Buddhisme citta ini adalah pelopor. Jadi ketika kita sakit atau tubuh, kadang itu bisa bukan ya mungkin ada tubuh ini kan punya karma sendiri kan.
kita punya karma yang diwariskan dari kita punya karma yang berikat yang kita nggak bisa lepaskan dari kelahiran. Misalnya orang tua saya punya penyakit bawaan, secara karmik saya punya itu juga. Tapi ada satu hal yang menjadi alat untuk menciptakan karma selanjutnya, itu pikiran. Nah, ketika kita mengkondisikan pikiran untuk tidak berpikir, jadi hanya benar-benar mengalami pure experience kalau dalam filsafat Jepang. Dalam filsafat Jepang disebut pure experience, mengalami sebagaimana adanya. Itu kita akan benar-benar merasa bahwa tubuh ini adalah kesatuan yang dia saling bekerja sama gitu. Jadi ketika pikiran benar, maka unsur-unsur lain dalam tubuh yang di bawah juga akan ikut benar. Itu yang terjadi, yang saya alami ya, berarti itu ya? Itu yang terjadi. Dan biasanya Vipassana itu digunakan untuk terapi juga, terapi yang berhubungan dengan fisik juga. Kalau yang berhubungan dengan pikiran biasanya ada metode sendiri, nanti ada meditasi samatha dan jenis-jenis meditasi yang lain. Itu kayaknya itu bisa relevan digunakan untuk teman-teman yang punya mental issues ya. Bisa. Sekarang kan misalnya kita lihat apalagi di kota-kota besar ya. Jogja ini termasuk sekarang udah kota besar, kita lihat banyak sekali kejadian mahasiswa-mahasiswa kita yang suicide, yang bunuh diri, kemudian frustrasi karena skripsi gitu kan. Nah kalau itu cocoknya meditasi apa Mas? Itu Vipassana sih. Vipassana yang menjadikan misalnya nafas sebagai objek meditasinya. Nah, jadi disebut nanti anapanasati. Anapana itu keluar masuk nafas. Sati itu perhatian atau fokus. Di anapanasati itu fokus pada nafas. Kenapa fokusnya nafas? Karena ketika kita berfokus pada pikiran, sebenarnya bagus juga kepikiran, tapi kalau kepikiran apakah sudah siap secara mental? Karena ketika kita meditasi menjadikan pikiran kita sebagai objek, kita harus siap menghadapi rasa takut kita, trauma kita. Itu bagi orang yang belum terlatih bahaya. Tapi kalau yang untuk mengurangi kecenderungan overthinking, berpikir yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena tidak semua hal itu harus kita pikirkan. Kadang ada hal-hal yang harus kita rasakan tanpa memberikan justifikasi atau abstraksi kognitif. Kognitif bisa menyelesaikan masalah tertentu secara spesifik, tapi urusan batin itu berbeda lagi. Karena tubuh kita juga butuh istirahat. Oke, begitu. Ketika meditasi itu berarti mirip ya dengan yang pada umumnya, jadi tidak ada intervensi dari luar, dari gurunya lah gitu ya. Nggak ada. Jadi memang kita menghadapi diri sendiri. Self healing. Ya gitu ya. Ya. Jadi kita yang tahu sendiri cara healingnya seperti apa ya. Kalau kita misalnya lihat sekarang praktek di psikologi klinik sih ya, itu kan seorang psikolog itu memandu, jadi mendengarkan, kemudian bagaimana caranya supaya unek-unek, supaya beban hidupnya itu bisa mulai dibicarakan, nggak dipendam sendiri gitu ya. Kalau meditasi ini benar-benar tidak ada intervensi dari luar ya. Hanya berpatokan pada nafas tadi itu. Nafas tadi berbeda dengan ini. Kalau ini saya mencoba membuat analogi ya, dalam psikologi modern itu biasanya atau psikologi klinis itu dia akan fungsinya seperti air yang banyak kotorannya. Nah, si psikolog ini akan mengambil satu-satu kotoran yang ada di dalam gelas. Ambilin satu, karena dia memberikan intervensi terhadap pasiennya. Kalau dalam metode meditasi itu, si gurunya hanya memberikan arahan cara, tapi tidak isi dari meditasinya jadi tidak ikut. Nah, itu kalau dianalogikan seperti kotoran yang dibiarkan nanti mengendap ke bawah. Sampai akhirnya nanti yang di atas itu jernih. Kayak kita pindahkan yang sudah jernih ini ke penyulingan air itu. Kita pindahkan yang sudah jernih tadi ke gelas yang lain, terus yang sisanya yang kotor-kotor tadi dibuang aja. Kayak gitu. Dan itu dia sendiri yang melakukan jaringan itu ya. Dia sendiri yang punya. Karena kalau diintervensi kan kita nggak pernah bisa tahu dimensi batin. Karena batin ini kan sangat subjektif kan. Betul. Kita tahu kamu tuh kurang ibadah, itu orang bisa tersinggung digituin kan. Karena misalnya atau kamu kurang apa gitu kan, langsung judgmental gitu, kita nggak tahu orang ini menghadapi apa. Makanya biasanya guru-guru meditasi atau ya mungkin kalau saya kebetulan dulu yang ngajarin Bante kan,
Itu beliau nggak pernah intervensi apapun, bahkan apa kalau mau dikeluarkan, mau dibicarakan silahkan, tapi tapi kalau tidak perlu, hadapi aja oleh diri sendiri, karena kamu sendiri yang tahu sendiri masalahmu di mana. Oke, ini menarik karena kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali ya konten-konten dengan Bante dan lain sebagainya itu. Dan kalau kita simak teman-teman itu memang universal sekali ajarannya ya. Jadi tidak ada Bante itu mengajarkan ritus, pendisiplinan ritual. Nggak ada. Diruat gitu disiram air gitu nggak ada. Nggak ada kayak yang aneh-aneh gitu ya. Artinya siapapun itu bisa mempraktekkan ini gitu. Karena ini memang kita dalam bahasa lain itu mindfulness gitu, kita menyikapi segala sesuatu dengan mindfulness. sadar ya. kata kuncinya sadar tadi sati kalau dalam bahasa sati gitu ya.